pagi hari ini kita tetap happy. Jam 4 kita udah mandi, udah ke sawah, udah ngurus ikan, udah ngarahin yang kerja. Hari ini jangan tegang, saya kedatangan tamu lagi. Jangan tegang. Iya, Kamu Pak. namanya siapa? Teguh Pak. Teguh ya. Iya. Jangan tegang. Iya. Nggak usah tegang, nggak usah takut, nggak usah apapun. Saya yakin ada ketegangan, ada kegalauan, ada rasa takut dalam hati. Tapi kita ini manusia yang bertuhan, Iya. orang beragama. Islam itu ngajarin satu hal. Kita yakin pada Allah. Allah itu sumber kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkanlah seluruh langkah kita atas nama Allah. Allahnya ada dalam rasa, dalam hati. Yakinlah yang berpegang teguh pada tali Allah akan mendapatkan jalan keselamatan. Ya, Teguh. Iya. Sekarang kerjanya apa, Teguh? Di Paping Blok, Di mana? di depan lampu merah. Di? Depan lampu merah tuh pas Bang Peri ngatain warung Madura tuh. Di situ. Kan ada perempatan. Kan di situ ada man. Iya, ada man. Itu Teguh yang arah ke sana. Yang ke arah. ke kidul. Oh, yang ke kidul, yang Iya. gang. Iya, gang. Bukan jalan besar ke flyover, Bukan. Yang gang alah ke selatan. Iya. Teguh di situ rumahnya. Kalau rumahnya sih di waktu dulu tinggalnya di rumah nenek Di mana? di RT 3 Masih di situ. masih. Kelurahan apa sih itu? Kalau sekarang udah tinggalnya sama orang tua. Sekarang orang tua. Kelurahan apa itu namanya? Karya Mulya. Karya Mulia. Sekarang udah beristri? Belum. Kok masih bujangan? Kenapa nggak laku? Kamu ganteng masa nggak? Belum beristri, masih kerja. Masih. Kerjanya di Paping Blok. Berapa sih upah Paping Blok di sana? Kalau sehari itu Teguh 110. Oh, lumayan lah. Kalau Cirebon 110, kalau full kerja bisa dapat 3.300.000. Iya. Sekerjanya sebulan berapa hari? Kadang kalau satu minggu tuh jarang pernah full, kadang capek paling 5 hari, kadang 5 hari. 4 hari gitu. Berarti per minggunya rata-rata dapatnya 400 ya? Ya kan dipotong sama uang makan 50.000. Uang makan 50.000. Iya, setiap hari tuh. Kalau setiap hari Teguh berangkat dapat uang makan gitu. Oh, dikasih uang makan. Iya, jadi sisanya kan tinggal 60. Oh, 60. Ya 60.000 kali sebulan. Enggak, mingguan. Minggu 60.000 kali seminggu 5 hari. Iya. 6 kali 300. Iya. Sebulan 1.200.000 ya. Sisa makan. Itu uangnya dikemanain? Ya kalau uang makan mah habis buat makan aja, buat rokok. Nah, gitu. itu yang sisa 1.200.000. Kalau yang satu minggu tuh kan kadang dapat misalnya 350 gitu. Kadang kasih ke orang tua, kadang kasih ke adik yang paling kecil. Adik masih sekolah? Masih Di mana sekolahnya? di Pelandakan. Di Pelandakan. Iya. SMP. SD. SD. SD Pelandakan 1. Nah, Teguh ini umurnya berapa sekarang? Kalau sekarang 26 tuh. 98 tahun Oh, 98. Ya kan? Kalau sekarang 98, 2000. 98, 2002, 22, sekarang 24, 26. Ya, 26. Berarti 26 dulu usianya 20 tahun ya? Kalau dulu masih 18 apa 17. Kalau 18. tahu Teguh mah waktu itu 17 ingat. Iya, 17, 18 Iya, lah umurnya. iya, Pak. Waktu itu Teguh masih sekolah yang tahun 2016 tuh. Masih Di mana sekolahnya waktu itu? di SMK Nasional. Oh, kamu tamat SMK? Iya, Jurusan apa? jurusan teknik kendaraan ringan. Loh, bisa kerja di industri? Ya waktu pas lulus tuh Teguhnya ikut-ikut sama bapak tuh proyek. Terus kalau sekolah juga, kalau misalnya libur kalau sekolah kan libur 2 minggu, kadang ikut sama orang tua. Buat jajan sendiri sama membantu buat biayain SPP gitu. Tapi kalau ijazah punya? Punya. Berarti kan bisa dong kerja di industri. Dulu pernah di Planet Ban lagi 2019 selesai pas ada corona. Kenapa berhenti? Kontraknya habis. Oh, kontraknya habis. Iya. Kalau nanti misalnya ada harapan kerja di industri, mau? Ya nggak tahu juga tuh, umurnya udah melebihi. Berapa sih umurnya? 26. Bisa. Maksimal kan kalau Teguh lihat kan 23 sampai 25 gitu. Ya siapa tahu. Mudah-mudahan kita berdoa. Iya, amin. Punya pacar nggak? Enggak. Kenapa nggak punya pacar?
Di Orang rumah lain aja, iya. 17 tahun udah punya pacar. Waktu itu Teguh temenan sama siapa kemarin tuh? Yang ketemu sama saya? Sama Pram. Sama Pram. Temenan itu? Iya, temen kecil. Oh, temen waktu kecil. Waktu SD bareng nggak sama Pram? Sekolah mah enggak. Sekolah nggak? Oh, enggak. Iya. Cuman waktu itu sama Pram sering boncengan motor. Kalau boncengan mah waktu dulu mah waktu masih apa kecil mah enggak. Enggak. Iya. Nah, terus? Terus waktu ya itu ke Bu Nining ya. Oh iya, suka di Bu Nining, suka nongkrong di itu situ. pertama Teguh ke situ. Oh, pertama kali. Iya. Jadi nggak pernah ikut nongkrong sama yang lain di situ. Enggak, dulunya. Nah, waktu itu nongkrong ke situ ngapain? Nongkrong tuh ya itu di situ minum minuman ciu. Oh, ikut minum. Iya ikut. Udah berapa kali minum ciu itu? Kalau nggak salah mah 2 kali ta itu. Waktu itu dengan itu 2 kali ya? Iya. Di Cirebon banyak banget yang suka minum ciu ya? Sama Purwakarta dulu banyak, Subang juga banyak. Dulu saya obrak-abrik. Iya. Minum ciu tuh perasaannya apa sih? Hah? Ya cuman ini pusing gitu. Pusing ya? Iya. Terus badannya pada enteng gitu. Sampai sekarang suka minum ciu? Enggak. Sekarang udah enggak. Iya, udah enggak. Oh, udah enggak ya? Iya. Jangan keringetan, tenang aja. Iya. Nggak usah ini, nggak usah khawatir. Tenang aja nih, kasih pakai tisu, ya. Iya. Oh, nggak usah apa itu, tenang aja. Ini ambil lagi satu lagi. Emang Teguh suka keringetan kalau itu tuh. Ya. Ditambah ngejelasin yang sekarang tambah keringetan. Nah, waktu itu disamper sama Pram dari mana? Apanya? Disamper sama Pram waktu 2016 itu. Barangkali masih ingat. Waktu itu tuh Teguh tuh kan nyari si Supriyanto. Biasanya kan mainnya kan bareng itu. Supri. Iya, Di dalam kan sekarang ya? Iya. Terus mainnya di RT3 aja, sering rental PS barang waktu itu. Pas malam minggu itu tuh si Supri nggak ada, jadi Teguh tuh waktu itu tuh medianya zaman BBM atau SMS. Nanyain ada di mana, ada di warung Bu Nining, terus Teguh tuh ke situ. Waktu itu nge-BBM ke Supriyanto, ya kan? Sama Supriyanto dekat. Kemudian ada di warung Bu Nining. Akhirnya pertama kali Teguh ke warung Bu Nining. Iya. Di warung Bu Nining itu minumlah. Iya. Nah terus habis minum terus kemana? Terus nyebut si Empam. Siapa tuh Empam? Pramudia. Oh si Pram itu, iya, Pramudia Wibawa itu. Iya. Pramudia apa sih, lupa namanya? Nggak tahu, susah Teguh. Pramudia Wibawa Jati tuh. Wah, Wibawa Jati, bukan Wibawa Kartara Harja, bukan itu. Wibawa Jati. Nah, ngejemput kemana ke Pram? Jemput ke rumahnya Empam. Oh, ke Empam, dijemputlah ke Empam. Iya. Yang bawa motor Teguh. Motornya apa sih? Supra. Ada suratnya nggak? Ada. Pajaknya bayar nggak? Bayar. Dijemput ke Empam. Iya. Habis dari Empam terus mampir lagi ke situ, ke warung Bu Nining. Oh, langsung ke warung Bu Nining lagi. Iya. Bareng lah minum situ. Iya. Si Empam juga minum. Habis dari warung Bu Nining ngobrol, nongkrong. Iya, ada yang gitaran gitu. Ada gitaran. Terus dimarahin nggak sama Bu Nining? Ya waktu itu jam 9 atau perkiraan jam 9 tuh Ibu Nining bilang jangan pada berisik, pindah aja di rumah Adi gitu. Nah, kalau beli apa kemarin Pram nasi kuning. Beli nasi kuning, bener itu? Bener itu beli nasi kuning. Bener. Kemana beli nasi kuningnya? Di Mejasem. Nanti kalau suatu saat saya kesana bisa dong ditunjukin. Bisa. Kita naik Cuman motor. kalau ini yang jualannya jadinya adiknya. Nggak apa-apa. Yang penting kan tukang nasi kuningnya ada. Iya. Kita nanti bikin rekonstruksi, ya kan? Iya, Pak. Dari situ kumpul naik motor nih bareng, boncengan kan? Beli nasi kuning, ya kan? Ke rumah nasi kuning siapa sih namanya? Nggak tahu tuh. Berapa menit ke nasi kuning tuh? Ya kalau nyampe mah paling golongan 5 menitan lah. 5 menitan. Deket sih soalnya. Ini saya nggak diskusi loh. Ini mendadak. Sini. Berapa bungkus beli nasi kuningnya? Ya 2, cuman Teguh sama Empam aja. Bener. 2 bungkus. Iya. Terus balik lagi. Balik lagi ke rumah Hadi. Yang makan nasi kuning siapa? Teguh sama si Empam. Berdua aja. Iya. Yang lain nggak dikasih? Enggak. Oh.
Baliklah ke rumah Hadi. Iya. Hadi itu siapa sih? Hadi ya itu yang masuk tuh. Warung Bu Nining? Kalau warung Bu Nining di sebelah sini. Kalau rumah Hadi di sini, jadi iya. di saudaranya rumah Hadi tegunya. Dari warung Bu Nining tuh mereka suruh geser. Iya, geser ke saudaranya rumah Hadi. Iya. Nah, mereka geser ke rumahnya Hadi atau saudaranya rumah Hadi, kan bisa ditunjukin nanti ya. Iya. Itu Teguh sebelum beli nasi kuning apa sesudah? Apanya? Mereka pindah main gitarannya, nongkrongnya dari warung Bu Nining ke rumahnya Hadi. Itu sebelum beli nasi kuning apa sesudah? Itu sebelum beli nasi kuning apa sesudah? Kalau seingat Teguh pas pindah di rumah Hadi sebentar, terus situ lah pada minum, Teguh beli nasi kuning. Minumnya di warung Bu Nining, di rumah Hadi sih. Lanjut lagi di situ. Habis di warung minum, pindah lagi ke rumah Hadi. Iya. Minum ciu lagi. Iya, itu dikit lagi. Itu jam 9 lebih, jam 9:15 lah di situ ya. Iya. Nah, Teguh belilah nasi kuning, ya kan? Baliklah ke situ. Balik kurang lebih 9:20 lah ya, 9:25 ke situ. Makanlah di situ. Kurang lebih itu jam 9:30 atau 9:20, antara waktu itu Teguh lagi makan di situ berdua sama Empam di situ. Mereka ada. Nanti bisa ditunjukin, masih inget nggak nanti Teguh makannya di sebelah mana? Masih inget ya? Iya. Berdua itu. Iya. Nasi kuning isinya orek, dadar, sama kerupuk bawang. Satu bungkusnya berapa? Waktu itu tuh Teguh kalau nggak salah 4.000 tuh. 5.000 ya, segitu harganya. Karena Cirebon ukurannya. Habis makan itu terus kemana? Pindah ke kontrakan Pak RT. Ke kontrakan anaknya Pak RT itu, rumah anaknya rumah, Pak RT. Iya, rumah. Pindahlah ke situ. Kurang lebih jam 10. Iya. Jam 10 di situ. Habis itu kemana? Udah di situ aja. Tidur di situ sampai ada pagi. Ada yang tidur, ada yang mainan HP. Pokoknya tidak kemana-mana. Tidak. Posisinya pada malam minggu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Teguh itu posisinya makan di rumahnya Hadi, kemudian pindah ke rumah anak Pak RT, atau kontrakan Pak RT. Tidur di situ bersama teman-teman yang hari ini jadi terpidana sampai pagi. Benar. Sumpah. Nah, waktu kejadian kan ditangkepin tuh. Teguh ditangkap nggak? Enggak. Iya. Kenapa Teguh nggak ditangkap? Waktu itu Teguh PKL-an. Lagi PKL. Iya. Waktu diambilin tuh Teguh tidak posisi di Cirebon. Enggak, PKL-nya di Teja Berlian, di Pegambiran. Oke, di Pegambiran. Yang mau ke arah Mundu. Oh iya, artinya Teguhnya waktu diambilin sore-sore itu, Teguh tidak dalam posisi di Gang SMP 11. Enggak. Tidak ngumpul di situ. Enggak. Kebetulan lagi di luar. Dapat panggilan nggak dari polisi? Ada. Setelah penangkapan? Ya, ada. Nggak, artinya mereka teman-teman kan ditangkap tuh, dibawalah ke kantor polisi. Iya. Teguh dipanggilnya kapan? Ya suruh itu jadi saksi gitu. Setelah berapa hari? Setelah ditangkap? Lupa sih, Pak. Ya pokoknya dipanggil lah. Ada surat panggilan lah ke kantor polisi kan. Jadilah saksi. Iya. Terus di kesaksian Teguh ngomong apa? Mencong. Jadi Teguh cerita yang sebenarnya yang tadi. Pertama penyidik. Ingat gak nama penyidiknya siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Pokoknya penyidik ya. Iya. Kan nanti di BAP-nya pasti ada dasar kan. Yang meriksa penyidik, yang meriksa Teguh siapa? Ya kan? Nanti kelihatan kan ada kok, semuanya lengkap pasti. Nah, Teguh menceritakan nggak pada penyidik? Ceritakan sebenarnya yang kayak gitu, malah dibilang kalau Teguh kalau kayak gitu, ya itu Teguh nanti ikut masuk. Itu biasa penyidik begitu. Kamu kalau nggak ngaku, kamu ikut masuk.
Itu biasa sebenarnya gebrakan. Penyidik tekniknya begitu. Waktu itu kan Teguh kan masih polos gitu. Oh, Teguhnya takut. Iya. Karena takut harusnya ke orang gini loh. Biasanya kan orang berbohong diancam, jadi jujur. Biasanya begitu. Penyidik itu, nih bohong nih. Karena tahu bohong diancam jadi jujur. Nah, sekarang ini Teguh ngomongnya udah benar, diancam jadi diseletotin. Iya, diancam jadi bohong. Iya. Bener Teguh berbohong. Iya. Berbohongnya gimana di penyidikannya? Ya itu apa di pulang rumah apa dari Bu Nining terus Teguhnya ke situ di rumah Hadi. Ya, dari warung Bu Nining beli nasi kuning. Itu di BAP Teguh waktu itu di nasi kuningnya nggak ada, padahal Teguh bilang kayak gitu. Oh, nggak dimasukin? Iya. Beli nasi kuning nggak dimasukin ke BAP? Iya. Padahal Teguh bilang ke penyidik di BAP-nya, iya. Teguh beli nasi kuning tapi Iya. tidak dimasukin. Oke. Iya. Jadi di BAP-nya adalah Teguh pulang ke rumah Empam. pulang ke rumah Empam. Artinya bahwa berarti diskenariokannya sama. Iya. Dengan Empam habis makan nasi kuning langsung pulang. Iya. Jadi skenarionya tidak tidur di rumah Pak RT. anaknya Pak RT. Iya. Waktu itu kan Teguh bilang tidur di rumah Pak RT. Kamu tuh je bohong. Padahal si Pak RT tidak membukakan pintu. Jadi kan Teguh tuh gimana gitu ya. Orang Teguh tuh tidur di situ, Pak, gitu. Oh, jadi Pak RT itu menyampaikan keterangan pada polisi berdasarkan pernyataan polisi, ya kan, bahwa Pak RT tidak membukakan pintu bagi mereka. Iya. Kenapa Pak RT bersikap seperti itu? Nggak tahu tuh. Apakah ada kaitan dengan keselamatan anaknya? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Iya. Atau ada kaitan dengan anaknya yang tidak ditahan? Nggak tahu tuh. Nggak tahu juga. Kalau kedengaran sih ada waktu itu tuh si Kapi dibawa terus dikeluarin lagi. Artinya pernah dipanggil, iya. Cuman anak Pak RT dikeluarin lagi. Iya. Gitu loh. Tapi keterangan Pak RT menyatakan bahwa Pak RT menutup pintu, iya. Tidak ngasih kunci, iya. Sehingga mereka tidak tidur di rumah Pak RT. Gitu. Jadi yang bohong tuh Pak RT apa Teguh? Apa Pram? Ya Teguh mah bener cerita yang sejujurnya. Benar. Benar. Sumpah sama saya. Sumpah. Benar. Benar. Nah, pertanyaannya adalah kemarin Pak dipanggil Polda nggak? Enggak. Belum. Pas tadi itu sebelum Empam ke Polda tuh ya Pak, ya hari Selasa kemarinnya Teguh tuh didatengin waktu kerja. Waktu lagi kerja tuh di Paping Blok, nanyain itu juga sama bos Teguhnya, bilangnya nggak sopan. Teguh mana gitu. Loh, kok gitu? Iya, emang ada apa? Itu karyawan saya orang baik gitu kata yang anggota yang datang ini siapa namanya? Nggak tahu tuh. Pokoknya ada orang yang mengaku polisi. Iya. Datang ke tempat kerja Teguh. Iya. Terus ngapain datang ke situ? Ya cerita yang apa? Yang kejadian kayak gitu. Pak Teguh kan kejadian kayak gitu maksudnya apa? Ya nanyain yang BAP Teguh. Oh. Kan waktu itu kan ya, nanya, kamu pernah nggak dikasih amplop kayak gini-gini? Ya Teguh bilang enggak gitu ya. Oh gitu. Dikasih amplop apa sih? Hah? Dikasih amplop apa? Pas di BAP Teguh ada kayak gitu. Ada terangan amplop. Amplop dari mana? Padahal mah nggak ada itu tuh. Cuman Teguhnya takut. Oh tuh. Takut. Iya Pak. Amplop apa sih? Padahal mah nggak ada itu tuh, nggak ada amplop. Oh, Teguh ngaku di BAP-nya bilang terima amplop. Iya. Terima dari siapa di BAP Teguh? Waktu itu Teguh bilangnya dari saudara Eko. Makanya Teguh aja ini nyesel Pak. Jadi Teguh di BAP dulu. Iya, karena waktu di Polresta Cirebon bilang di BAP-nya dapat amplop. Amplop isinya duit. Ya kan? Yang agar Teguh berbohong. Iya.
Padahal enggak. Padahal ya itu ya suruh jangan tidur di situ. Kamu kata siapa tidur di situ? Ya kata saya sendiri Pak gitu. Makanya dipindahin kayak gitu. Oh, jadi dibuatlah cerita bahwa Teguh itu di BAP-nya berbohong ke penyidik, bilang tidur di rumah Pak RT karena dapat amplop dari Eka. Berapa katanya isi amplopnya? Padahal emang nggak ada itu. Ya bukan, kata penyidik berapa isi amplopnya itu? Ya Teguh bilang nggak tahu. Penyidik bilang dapat amplop. Enggak, jadi si Teguhnya. Apa? Jadi dikira apa Teguhnya tuh. Jadi bilang ngucapin Teguh dapat amplop dari keluarga Eko gitu. Di BAP-nya. Iya. Ada Teguh ngomong begitu. Iya. Ya terpaksa sih waktu itu tuh. Ya. Teguh di BAP dulu pernah bilang Padahal Teguh terima amplop ke penyidik di BAP-nya. Teguhnya bilang terima amplop dari Eka. Dari Eko agar Teguh berbohong. Iya. Ngikuti skenario Eko. Itu apa yang Teguh ceritain tidur di Pak RT. Teguh ngaku tidur di Pak RT itu di depan penyidik karena Teguh dasarnya menerima amplop dari Eko. Begitu di BAP. Iya. Yang benarnya kamu terima nggak? Enggak. Makanya saya ini Pak. Kenapa Teguh ngomong dapat terima amplop? Ya takut sih Pak waktu itu. Bilangnya Pak RT tidak tidur di situ. Oh, jadi akhirnya Teguh beralasan karena Teguh merasa tertekan, terancam keselamatannya. Selamatan artinya bisa jadi tersangka. Akhirnya Teguh bahwa saya ngaku tidur di rumah Pak RT karena terima amplop dari Eko. Berarti Teguh sudah fitnahnya 2 kali dong. Ya makanya sudah berbohong. Sudah berbohong bahwa Teguh itu tidur di rumah Pak RT, ngaku tidak tidur di rumah Pak RT. Sudah berbohong, Teguh bilang ke penyidik, Teguh terima amplop dari Eko. Ya waktu itu kan Teguh bilang sejujurnya kayak gitu tuh Pak. Ya dibilang jadi kamu tuh bohong, padahal kamu tuh nggak tidur di situ karena Pak RT tuh nggak bukain kunci tuh. Makanya tuh Teguh keder lagi waktu itu tuh. Iya, itu teknik penyidik. Kalau penyidik kan nganggap orang yang diperiksa itu bohong. Ya karena Teguh masih muda, belum pengalaman, tidak datangi pengacara. Makanya sekarang ya kan? Dari pernyataan Teguh itu tahu nggak akibat? Yes. Tahu nggak akibat? Tahu. Anak-anak itu di penjara seumur hidup. Di penjara seumur hidup kan? Iya. Dan saat ini Peggy terancam hukuman mati. Gak apa. Makanya tuh Teguh ya mikir apa nggak bisa tidur tuh mikirin itu aja. Gak usah. Kamu tidur. Hari ini kamu sudah menyatakan yang sebenarnya walaupun bukan di depan penyidik. Tapi ini terekam. Ini akan jadi dasar. Mudah-mudahan Pak Kapolri lihat vlog saya. Mudah-mudahan Pak Jokowi lihat vlog saya. Mudah-mudahan Pak Menko Polhukam lihat vlog saya. Pak Kapolda lihat vlog saya. Pak Direskrim lihat vlog saya. Para penyidiknya lihat vlog saya. Kamu bener ini nggak bohong? Bener Bang. Kamu bener. Bener. Makanya tuh saksi Teguh tuh bohongannya itu yang nggak bisa tidur tuh mikirin itu aja. Nanti kalau disiapin pengacara, dampingin kamu, diperiksa di Polda, mau menyampaikan apa yang sebenarnya, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar.
Kamu ngomong sejujurnya mau? Iya, mau. Bersedia? Bersedia. Siapa tahu bahwa kejujuranmu hari ini di Polda bisa membebaskan saudara-saudaramu yang dipenjara seumur hidup. Terima kasih ya. Kamu udah mau bantu teman-teman kamu. Ya dulu juga Teguh tuh mau bantu, cerita yang sebenarnya ya itu di gitu. Makanya aduh Teguh nggak ada BAP aja sendiri takut. Ya itulah kalau jadi orang kecil itu begini. Kalau ada masalah nggak ada yang dampingin. Itulah susahnya jadi orang kecil. Ya. Udah, nanti saya siapin pengacara ya. Kamu dampingin ya, kamu diperiksa, nanti didampingin ya. Kamu juga nanti ngajuin secara sukarela pada Polda untuk diperiksa. Ya, sampaikan apa yang sebenarnya. Kalau teknik penyidik ya begitu. Ya kan? Kalau kita kejebak, ya kejeblos omongannya. Dan bisa mencelakakan orang. Itulah penyidik. Kita nggak usah nyalain penyidik, memang penyidik tekniknya begitu. Ya, yang penting sekarang kamu berkata jujur. Ya, semoga masalah ini cepat berakhir. Amin. Semoga saudaramu bisa bebas. Amin. Dengan peninjauan kembali. Iya, Pak. Ini adalah cerita yang kita dengar hari ini. Mohon doanya. Semoga seluruh langkah yang dibuat, kejujuran-kejujuran yang diucapkan menjadi jalan bagi bebasnya para terpidana yang mendekam penjara seumur hidup tanpa mereka berbuat kesalahan sesuai dengan yang dituduhkan. Semoga ini juga menjadi jalan bagi bebasnya Peggy. Terima kasih ya. Mohon doanya semuanya. Saya sampaikan pada semuanya, Pak Presiden, Pak Kapolri, Pak Kapolda, Pak Direskrim saya tidak bermaksud untuk memperkeruh suasana. Saya tidak bermaksud melakukan apapun, kecuali ini adalah panggilan jiwa saya. Saya melihat orang-orang kecil menjerit dan menangis, bingung apa yang harus mereka lakukan. Semoga ini jalan bagi kita untuk membuka kebenaran, membuka kebenaran, membuka kebenaran. Saya yakin tangisan ini bukan kebohongan. Saya yakin tangisan ini bukan rekayasa, bukan acting. Ini adalah yang sebenar. Mohon.
Terima kasih.